إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين وإلى مشايخنا وإلى أساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan wasilah majlis ilmu ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih membahas tentang masalah rukun solat, yaitu rukun yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u sujudu marratain. Kemudian yang ke-9 rukun daripada solat adalah sujud 2 kali di setiap rukun. Maka di setiap satu rakaat yaitu 2 sujud, itu merupakan rukun. Dan pada ketika sujud ini, bahwa kita itu disunnahkan membaca subhana rabbiyal a'lami wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'lami wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa kali sunnah membaca subhana rabbiyal a'la ini? Wa yahsulu aslu sunnah bimarratin. Maka untuk mendapatkan sunnah membaca subhana rabbiyal a'la ini ataupun tasbih, cukup 1 kali. Kita baca 1 kali subhana rabbiyal a'la, maka kita sudah terbenar mengerjakan sunnah bertasbih di ketika kita sujud. Wa adana kamali salasun. Tetapi paling sempurna, paling sedikit sempurna daripada tasbih ini, membacanya itu sebanyak 3 kali. Jadi walaupun hasil sunnah dengan membaca 1 kali, bagusnya kalau kita mengambil bilangan yang sedikit, bacanya 3 kali. Summa khamsun, kalau ndak 3, 5. Summa sab'un, kalau ndak 5, 7. Kalau ndak 7, 9. Ataupun summa 11, ataupun sampai ke bilangan 11. Jadi boleh paling untuk mengambil sunnah 1 boleh, yang bagusnya 3. Kalau 3, dari 3 boleh 5, dari 5 boleh 7, 9, 11. Tapi macam mana aturannya itu? Apakah kita itu boleh membacanya ataupun macam mana? Wala yazida ahadun wala yazidu ahadun ala zalika siwal munfarid. Yang boleh menambah daripada 1/3 ini ataupun dari 3 sampai hitungan 11
itu adalah orang-orang yang sembahyangnya dewek. Kalau sembahyangnya berjamaah, itu harus kita lihat kondisi daripada makmum. Makmum kita ini mau tak panjang gitu, mau tak lama sujudnya, mau tak lama rukuknya. Kalau makmum kita ni memang orang yang suka kepada panjang, disebut dengan istilah makmum mahsurin. Makmum mahsurin ni memang orang yang suka panjang-panjang makmumnya. Maka boleh imam ni sampai ke bilangan daripada 11. Ya. Wa yazidu min zikrin, dan bagi kita yang sembahyang dewek ataupun imam yang makmumnya rela dengan sembahyang yang panjang, maka juga diharuskan, disunahkan menambah zikir yang lain daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa zikirnya? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Itu tambahan daripada zikir ataupun doa di ketika kita sujud ini tadi. Nah, di dalam sujud wa yusannu iksarud doa. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ini, memperbanyak doa pada sujud itu tidak harus pada sujud yang terakhir saja, tetapi di setiap sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kalau kita bisa bahasa Arab, bisa kita lafazkan itu doa dengan bahasa Arab. Tetapi kalau kita tidak bisa, nak pakai bahasa kita ataupun bahasa Indonesia, maka cukup berdoanya di dalam hati baik. Yang kaget pula bahasa bangko minta doa dalam sujud, itu batal solat kita. Jadi kalau bisa doa bahasa Arab, maka doa bahasa Arab. Kalau Rasulullah itu doanya di ketika sujud itu ditambah Allahumma ghfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ataupun ada juga yang lain ditambah Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan di ketika sujud ini wa yusannu fatu ainai. Jadi sunnahnya itu tidak memejamkan mata. Kita banyak sujud, ketika sujud tu memejam mata, tetapi sunnahnya itu tidak memejam mata. Sunnah dibuka mata kita di saat kita sujud di dalam salat. Adapun syarat daripada sujud tersebut, ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan pada sujud, yaitu ada 7 syarat pada sujud. Kalau tidak ada syarat ni, maka sujud kita itu tidak sah. Yang pertama, ayyasjuda ala sabati a'dha'in, bahwa kita sujud itu dengan 7 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, kemudian 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5, kemudian 2 telapak kaki, jari kaki, yaitu 7. Tapi apakah harus semuanya? Tidak. Cukup sebahagian baik, seperti misalnya telapak tangan ni, apakah harus semuanya macam ko? Tidak. Tetapi cukup sebahagian macam ko baik, maka sudah terbenar kepada sujud dengan 7 anggota. Ataupun dengan jari telapak kaki kita, apakah harus semuanya dibuat macam ni? Tidak juga. Cukup dengan jempol salah satu daripada jari kita yang sujud, maka itu sudah memadai, terbenar kepada sujud pada 7 anggota. Makanya di dalam masalah pembahasan jenazah itu, orang di saat meninggal itu dianjurkan menempel kapas pada ujung-ujung jari kaki.
Untuk apa? Karena kaki ini, jari itu juga sujud di saat di dalam solat. Maka untuk memuliakan dia sujud dalam solat, maka ditempel kapas pada setiap jari daripada kaki kita. Ya. Syarat yang kedua, yang selanjutnya, wa antakuna jabhatuhu maksyufah, bahawa jidat kita ini itu terbuka. Dan kadang ini kita tengok itu banyak yang menutup, pakai peci sampai siko. Bahkan terkadang bukan pecinya, tetapi dia sujud di atas peci ni. Ini tidak sah ni. Ataupun bagi ibu-ibu yang di saat sujud kemudian mengembangkan daripada telkungnya itu, apabila dia sujud di atas telkungnya, maka tidak sah ini sujud. Berarti kata batal solat ni. Karena kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang kita bawa. Seperti kita bawa ridak. Waktu kita solat kita taruh ridak kita di situ. Di saat kita sujud, maka ridak ni ke depan. Kita sujud di atas ridak ni, maka sujud kita tidak sah. Karena kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang kita bawa. Maka ini harus terbuka. Tidak boleh tertutup dengan sesuatu apapun dengan yang kita bawa. Dengan sal kah, dengan ridak, dengan telkung ataupun dengan peci gitu. Kemudian wa'ada musahwi li ghairih, bahwa di ketika orang ini hendak sujud, dia tidak boleh berniat selain daripada sujud. Contoh tadi ketika kita i'tidal, kita digigit nyamuk di kaki gitu. Digigit nyamuk, kita berkata, awas kaget waktu aku sujud, aku tampa nyamuk ni. Maka di saat dia turun, kalau ada niat dia itu nak nepuk nyamuk itu tadi, maka sujudnya tidak sah. Karena di saat kita turun tidak boleh ada niat lain daripada sujud. Harus semata-mata turun daripada i'tidal itu semata-mata niatnya untuk sujud. Kalau ada niat lain, maka tidak sah sujud. Contoh misalnya kita bentang sejadah ataupun apa, pas sudah i'tidal nampak seperti sampah apa segala macam di tempat kita tu. Kalau sempat kita terniat, kaget aku turun, aku singkirkan sampah ni, maka sujud tu tidak sah. Karena di saat dia turun ada niat selain daripada sujud. Maka berarti di saat turun sujud niatnya harus semata-mata untuk sujud. Kalau ada niat lain daripada selain sujud, maka sujudnya tidak sah. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Dia hendak sujud di atas sesuatu yang apabila dia bergerak, sesuatu ni pun bergerak. Itu saya kata tadi. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang kita bawa. Yang kita bawa ni mana? Kau namanya kita bawa. Kita bawa ni. Kalau saya sujud di atas ni, maka sujud ni tidak sah. Karena sujudnya di atas sesuatu yang kita bawa. Tetapi kalau saya sengaja mentang, itu sah. Karena saya tidak ada bawa itu. Macam tu juga dengan ibu-ibu. Telkung tu kan luweh. Pas sujud kena angin ngembang telkung. Di saat sujud kita sujud di atas telkung, maka sujud ni tidak sah. Macam tu juga ini harus diperhatikan telkung tu, jangan terlalu letibo depannya sehingga kening kita tu tidak terbuka. Kaget sujud terhalang oleh telkung, maka sujud kita tidak sah. Kemudian wa irtifa'u asfalihi ala a'alihi. Maksudnya sesuatu anggota yang di bawah ini terangkat, anggota yang di atas ini menunduk ke bawah. Jadi waktu kita sujud tu jangan sampai buntut kita ni dengan kepala datar macam tu. Jadi harus ada yang mencongkok naik seperti ini. Kalau kita datar habis sujud macam orang apa namanya lungkup baik, maka sujud ni tidak sah.
Nah, jadi di posisi ini anggota yang tinggi merendah, anggota yang rendah meninggi. Untuk apa tujuannya? Untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahawa kita ni hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Sirus Salikinnya, karya Syekh Abdul Somad Palembang. Syekh Abdul Somad Palembang ini beliau sezaman dengan Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilul Muhtadin, ataupun sezaman dengan Syekh Daud Al-Fatani. Satu guru dengan Syekh Saman. Syekh Saman ini itulah thariqah yang kita dengar dengan thariqah Samaniyah. Tahun beliau ni sekitar 1200-an masa kehidupan beliau. Maka Syekh kata Syekh Abdul Somad Palembang, apa fadilah sujud kita tu 2 kali? Apa itu? Sujud yang pertama untuk mengingatkan kita bahawa kita itu tercipta daripada tanah. Sujud yang kedua menggambarkan kita dari tanah baliknya ke tanah lagi. Jadi jangan fikir agak tercipta dari tanah tak ada balik-balik lagi ke tanah. Tetap dari mana kita berasal, dari situ pula kita kembali. Jadi intinya ngingat mati. Intinya mengingat hakikat hidup. Dari mana kita dan ke mana kita. Dari Allah kita kepada Allah kita kembali. Intinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu merupakan syarat-syarat daripada sujud. Wallahu alam loh. Malam kok kita bahas masalah sujud. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada baru kita lanjut pula lagi. Ada yang diskut. Nah, jawab. Jadi di dalam fikih itu ada namanya satirah ya. Satrah itu pembatas. Pembatas orang solat. Kalau dulu kan tidak ada sejadah, tidak ada karpet seperti ini. Jadi pembatasnya tidak ada dulu. Maka di saat orang pengen solat, dia batasi dengan ridak dia ni, dengan sal. Nah, berarti batas yang tidak boleh dilewati, ya batas itu. Kalau selebih dari itu boleh. Konyo yang tidak boleh. Kalau kita kinilah ada ini, maka batas kita ya karpet ini. Ganti semayang situ lewat siko tidak boleh. Lewat sininya yang tidak boleh. Lewat sini boleh karena batasnya siko. Nah, jadi batas yang tidak boleh dilalui itu adalah batas daripada sejadah kita, batas daripada panjang karpet kita itu. Kalau selebih daripada itu boleh ganti solat situ, kita solat lewat sini tidak apa-apa. Nah, tapi kalau seandainya kita solat sini nyo lewat siko, itu baru tidak boleh. Itu boleh kita halang macam go. Jangan pulau belago kayak gara-gara itu paham kan. Itu jangan batal pulau semayang awak kan. Lebu tumbuk pulau situ kan. Wallahu alam. Ada lagi? Untuk doa yang lain, bacaan yang lain, selagi apa namanya itu sambungan daripada tasbih tadi boleh kita baca 3 kali. Tetapi ya ingat kita semayang dewek ya. Itu tidak apa-apa kita berlamu-lamu di situ. Karena memang sujud adalah rukun yang panjang. Boleh lamu tidak sambung. Selagi imam kita sujud,
maka kita boleh tambah sampai bilangan yang disebut tadi. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ataupun di sikot juga disebut boleh ditambah lagi daripada 11 itu. Ya. Dah? Tidak apa-apa. Makmum boleh lambat daripada imam, yang tidak boleh mendahului daripada imam. Kalau dia lambat daripada imam ataupun seperti lama dia sujud, itu tidak apa-apa, karena sujud memang rukun yang panjang, boleh, tidak masalah. Kecuali lambat pada tempat rukun yang tidak dianjurkan panjang. Maka kaget ada pula pembahasannya masalah makmum yang lambat daripada 2 rakaat, dua rukun. Makmum yang melewati imam daripada 2 rukun. Itu bisa pembahasan untuk selanjutnya pula. Jadi kalau dia lambat daripada imam pada kasus seperti itu, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Bilangan tasbihnya dianjurkan bacanya ganjil. Kalau kita baca genap, boleh-boleh saja. Tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan solat. Tapi afdolnya pada bilangan yang ganjil. Tidak batal solat itu. Tidak bacanya, tidak bodoh apa-apa. Karena tasbih di situ hukumnya sunnah, bukan rukun. Yang rukunnya sujud. Baca tasbihnya, baca doanya sunnah. Tidak dibaca juga tidak masalah. Kita sujud baik. Nyam, di situ kan juga sah solat itu. Hukum orang yang sholat dengan baju yang bergambar ataupun baju yang bertulis, hukumnya makruh. Yang bagus, yang dianjurkan afdalnya baju itu baju yang polos dan berwarna putih. Kalau bergambar, ini termasuk gambar ini ya, yang ada corak lain. Nah, itu termasuk gambar, maka hukumnya makruh. Yang bagus warnanya polos dan warnanya putih. Itu yang bagus. Yang pertama, pakaian orang yang bergambar bertulis hukumnya makruh. Bagi kita yang baca macam mana? Selagi tidak terlafaz, selagi tidak terucap, tidak batal. Kalau kita baca dalam hati, coblos nomor 2. Emang gue pikirin katanya kan. Macam-macam lah tulisan itu. Nah, kita baca dalam hati, solat kita tidak batal. Cuman bermasalah dengan kehusyukan gitu itu tadi. Makanya dianjurkan itu ndak di hadapan orang yang sholat nggak ada bacaan, ndak ada gambar, supaya tidak mengganggu daripada kehusyukan kanti. Kalaulah terganggu khusyuk, ya balik kepada apalagi nilai kualitas daripada sholat kita. Ya, kurang khusyuk, kurang kualitasnya. Nah, balik kepada itu. Ya, mangga ya. Gajah duduk. Kanti nengok meret kain awak lentu. Ini harga 100.000 kok, murah ya. Nah, jadi bagusnya yang polos ya. Kemarin sudah kita bahas. Pakaian yang bagus untuk sholat, baju gamis seperti ini, di dalamnya celana, ataupun baju gamis seperti ini, di dalamnya kain sarung.
dan disertai dengan ko. Jadi kita bawa ini sebenarnya bukan menunjukkan bahwa kita ni orang yang soleh, enggak. Bukan menunjukkan bahwa kita ni orang alim, enggak. Kita ngambil sunnahnya. Sunnah pakai rida. Ya macam ko. Makai. Ya. Cuman sebahagian orang kenapa dia taruh di bawah, enggak ditaruhnya di sini? Karena terkadang nih ada jenis yang kain itu dia bisa mengganggu khusyuk gitu. Kaget 2 kali rukuk dia lah mulai nak jatuh. Kita sibuk macam ko entahlah macam ni. Jadi mengganggu. Makanya taruh di bawah. Yang jelas bawah ini hukumnya sunnah. Ya. Cuman cari yang polos-polos baik gitu. Supaya tidak mengganggu. Wallahu alam. Masih ada? Yap. Yang berhak 3 orang yang berada di belakang imam. Ini yang berhak. Makanya yang belakang imam tuh kalau bisa tuh yang bisa menggantikan posisi imam lah. Kaget jangan sampai imamnya batal, yang belakang kok ndak paham macam mana cara kita kalang kabut semayang. Makanya yang berposisi belakang ni paling ndaknya paham macam mana kalau imam salah, macam mana menggantikan daripada imam. Maka yang berhak itu untuk menegur adalah orang yang di belakang. Kemudian ketika imam ni salah ayat, bukan langsung sambung ayat. Subhanallah dulu untuk mengingatkan. Ataupun tidak paham juga baru kita nyambung. Dan di saat kita sambung itu tidak semata-mata untuk mengingatkan imam. Orang yang mengucapkan subhanallah untuk mengingat imam, untuk niatnya untuk mengingatkan imam, maka salatnya batal. Tetapi macam mana? Harus diiringi dengan niat zikir. Jadi di saat kita negur imam, subhanallah kita niatkan berbarengan dengan zikir, baru tidak batal. Jadi tidak semata-mata salah subhanallah ya. Subhanallah kata ujung sebelah situ pula. Subhanallah kata ujung sebelah sini. Akhirnya setiap masjid itu subhanallah. Nah, jadi dia ada kaifiatnya. Tidak semata-mata begitu salah langsung kita negur. Jadi harus ada niat daripada zikir di saat mengucap subhanallah. Menangis selagi dia tidak mengeluarkan suara yang berbentuk huruf, maka boleh. Tapi kalau sudah menangis yang sudah bersuara sehingga mengeluarkan huruf, maka ini batal solat. Ya, itulah ada hurufnya jadi batal. Tapi kalau cuman bunyi ingus sudah tuh apa kan bacaannya, itulah bunyi orang nangis itu tidak apa-apa. Ada, ayo, itu tergantung penghayatan kita di dalam solat macam mana. Untuk mengambil posisi imam nih, dia tidak seharusnya kita sampai kepada tempat tegaknya imam. Yang penting kita lewat sedikit tumit kita, jangan sampai sejajar dengan makmum. Langkah selangkah maka sudah bisa kita mewakili sebagai imam. Tetapi kenapa kita terkadang bagusnya sampai ke imam supaya sop kita ni jangan kosong lagi. Nah, maka macam mana cara melangkahnya? Ukuran sampai 1 nih, 2, berhenti dulu. Karena bergerak 3 kali berturut-turut batal. Maka kita harus berhenti. Lah kira-kira kita lah ada tomak ninahnya baru berangkat. 1, 2.
Macam itulah terus sampai kita sampai kepada tempat imam itu. Nah, tapi kalau macam kok bergeraknya 3 kali berturut-turut. Hah? Ya kita makanya yang di belakang nih harus paham. Andaklah sesuai dengan aturan. Kini oke, posisi kita tuh dalam keadaan berdiri. Kalau duduk macam mana? Ngesot gitu? Enggak. Tapi kita langsung mewakili di saat posisi itu. Kalau kita dalam sama tahiyat misal, tahiyat akhir, maka kita salah satu daripada yang 3 ini tadi memberi salam untuk mewakili daripada imam. Itu enggak apa-apa. Ya. Karena sejajarnya imam dengan makmum tidak sampai membatalkan solat. Yang tidak boleh itu lewat makmum daripada imam kakinya, tumitnya baru tidak sah. Kalau lagi sejajar, maka bisa dianggap sebagai imam dan makmum, tetapi hukumnya makruh saja. Nah gitu. Ha? Wallahu a'lam. Masih ada? Ya. Ya. Di dalam rukun salat, Syekh Said Al-Bakri rahimahullah, pengarang kitab I'anatut Talibin, dari 13 rukun itu yang secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada namanya rukun qalbi, rukun hati. Mana rukun hati? Niat. Ada namanya rukun kauli, yaitu rukun tetapi harus diucapkan. Nah, rukun kauli ini kalau tidak diucapkan solat kita tidak sah. Seperti apa? Al-Fatihah, At-Tahiyat, kemudian takbir, takbiratul ihram. Maka dikarenakan takbiratul ihram ini termasuk daripada rukun kauli, maka kita harus mengucapkan. Kalau tidak sah karena tidak diucapkan. Jadi harus dilafazkan. Allahu Akbar. Pernah kita bahas ukuran melapaskan paling kurangnya terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau Allah, itu tidak sah. Apalagi Allahu Akbar. Paling tidak kita terdengar di awak dewek suara kita tu baru sah takbir. Kalau tidak terdengar sama sekali, tidak sah. Karena itu adalah rukun kauli, jadi harus diucapkan itu. Ya. Ya. Wallahu alam. Sudah ya? Pak. Jadi sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.